Halo semua. Pada kesempatan kali ini, analis film akan menganalisis film Kung Fu Panda 4 yang menceritakan perjalanan Po yang harus melawan penyihir jahat yang dapat mencuri identitas siapa saja yang bernama Chameleon. Yang sembari Po harus mencari penggantinya sebagai Dragon Warrior yang baru. Dan siapakah yang akan Po pilih untuk menjadi penerusnya? Bagaimana keseruannya? Ini dia Kung Fu Panda 4. Film dimulai dengan diperlihatkan lingkungan pertambangan yang dikerjakan oleh para kambing. Lalu secara tiba-tiba mereka diserang oleh sosok Tai Lung yang telah kembali dari dunia roh untuk merampas apa yang dia miliki dulu dan menyampaikan pesannya dengan lantang bahwa Tai Lung telah kembali dan tidak ada satupun yang dapat menghentikannya. Meskipun itu Dragon Warrior. Lalu scene berganti memperlihatkan Po yang sedang bertarung melawan ikan pari raksasa. Dikarenakan ikan pari itu telah memakan 3 ekor anak babi. Untungnya Po yang cepat mengalahkan ikan pari itu sehingga anak-anak babi itu masih bisa diselamatkan. Lalu terlihat Po yang tergesa-gesa untuk hadir di pembukaan toko mie milik kedua ayahnya yang disambut baik oleh penduduk sekitar. Di sela-sela perayaan itu ada Master Shifu yang ingin bicara sesuatu yang penting. Tetapi Po mengabaikannya dan berkata mereka akan bicara setelah perayaan pembukaan toko mie milik ayahnya selesai. Di sini Po menjelaskan kepada kita bahwasannya 5 pendekar yang sedang menjalankan misinya masing-masing secara terpisah. Dan misi yang sangat penting tentunya. Dalam perjalanan menaiki anak tangga, Shifu menjelaskan bahwa Po harus segera mencari penggantinya sebagai Dragon Warrior yang baru. Dan Po yang akan menaik jadi pemimpin spiritual. Di sini Po merasa bahwa dirinya masih sanggup menjadi Dragon Warrior dan belum pantas menjadi pemimpin spiritual. Keesokan harinya, diperlihatkan beberapa calon Dragon Warrior selanjutnya. Mereka pun saling menunjukkan kemampuan masing-masing yang sangat memukau. Setelah menunjuk kemampuan, saatnya Po memilih penerusnya. Po yang masih merasa bingung dengan pilihannya, malah memilih dirinya sendiri. Lalu setelah kejadian tersebut, Master Shifu mengajak Po ke bawah pohon persik untuk bermeditasi agar Po mendapatkan kedamaian dan tidak bingung dengan pilihan yang akan dia pilih. Bukannya fokus bermeditasi, suara hati Po yang malah saling ribut membuatnya tidak fokus. Di kejadian tersebut, Po melihat penyusup yang mencoba masuk ke kuil. Po pun segera mungkin masuk ke kuil dan bertemu dengan seekor rubah yang mencoba mencuri barang-barang antik yang disimpan di kuil. Terjadilah kejar-kejaran. Lalu rubah itu mencoba menjatuhkan barang-barang yang ada di kuil agar Po tidak fokus dalam pertarungannya. Dan di saat Po lengah, rubah itu berhasil mengambil tongkat milik Po yang membuat Po masuk mode seriusnya dan berhasil menangkap si rubah dengan mudahnya. Ketika Po mengurung si rubah yang bernama Zen, tiba-tiba segerombolan kambing memberitahu Po bahwa Tai Lung telah kembali dari dunia roh. Tapi raut wajah Po merasa tidak percaya karena mustahil bagi Tai Lung untuk kembali dari dunia roh. Ketika ingin dibawa ke penjara, si Zen berkata, "Tiap langkah pasti meninggalkan jejak, sekecil apapun itu." Diperlihatkan Po berangkat mengecek tambang yang diserang Tai Lung di awal film dan menemukan jejak yang aneh. Yang awalnya jejak itu besar, lalu menjadi semakin kecil, yang membuat si Po ingat perkataan si Zen. Po pun langsung bergegas menemui si Zen di penjara. Lalu Po menanyakan beberapa pertanyaan yang kemudian si Zen menjawab dengan bercerita tentang penyihir yang dapat berubah bentuk makhluk hidup termasuk Tai Lung yang bernama Chameleon. Dan Zen lah satu-satunya yang tahu pasti di mana keberadaan Chameleon ini. Po pun menawarkan pengurangan hukuman kepada Zen jika mau mengantarkannya ke tempat Chameleon berada, yang tiba-tiba entah dari mana datangnya tidak setujuannya oleh Master Shifu. Akan tetapi si Po mengabaikan perkataan Master Shifu dan tetap melanjutkan perjalanannya bersama Zen. Di desa, kabar penyihir jahat Chameleon dan perjalanan mereka melawan penyihir jahat sudah tersebar yang membuat kedua ayah Po merasa cemas. Beralih ke kota Juniper, para pemimpin kriminal merasa tidak senang dengan keberadaan Chameleon yang semena-mena, sehingga beruang mencoba melakukan pemberontakan. Tetapi buaya yang merasa khawatir bahwa salah satu dari mereka berlima adalah Chameleon yang sedang menyamar. Dan benar saja, ternyata buaya adalah Chameleon itu sendiri.
Lalu Kameleon menyampaikan bahwa ia ingin melakukan upacara bulan darah yang akan terjadi 2 malam lagi dan menaikkan pajak sebesar 60%. Kameleon yang sudah kesal dengan rencana pemberontakan beruang langsung berubah menjadi seekor gajah yang besar, mendorong jatuh beruang dari anak tangga yang tinggi. Terlihat di desa, kedua ayah Po yang merasa cemas akan keselamatan Po kemudian memutuskan untuk menyusul perjalanan Po. Akhirnya setelah perjalanan panjang, mereka sampai di seberang kota Juniper yang tentunya membutuhkan sebuah perahu untuk menyeberang. Kemudian Po dan Zen memutuskan singgah di kedai kelinci bahagia yang isinya ternyata para kelinci yang bekerja tidak bahagia yang diperlakukan tidak baik oleh para bandit. Di sini Po mencoba melakukan kesepakatan dengan kapten kapal yang ternyata seekor ikan yang berada di mulut bangau. Sedangkan Zen bermain judi dan memenangkan banyak dengan cara curang tentunya. Po yang merasa senang ditraktir banyak makanan, tidak sengaja mendorong Zen yang membuat semua kecurangan Zen terbongkar. Pemilik kedai yang merasa dicurangi tidak terima dan menyuruh anak buahnya menyerang mereka berdua, yang membuat mereka tidak sengaja terpental dan terjatuh di atas kapal yang ingin mereka naiki dari awal. Mereka pun langsung berlayar menyeberang ke kota Juniper. Di atas perahu, Po dan Zen saling bercerita masa lalu mereka. Zen yang dulu seorang gelandangan dan yatim piatu seperti Po, yang akhirnya bertemu seorang yang mau memerawatnya. Di sisi lain, diperlihatkan alasan Kameleon yang menaikkan pajak sebesar 60%, yang tak lain untuk membuat sebuah kurungan magis. Tapi untuk apa kurungan sebanyak itu? Diperlihatkan Po yang telah sampai di kota Juniper. Lalu, mereka diperlihatkan anak buah Kameleon yang mengambil pajak semena-mena kepada penduduk yang lewat. Lalu terlihat juga poster buronan Zen yang paling dicari di kota Juniper. Zen yang selengean merasa tidak akan ada yang menangkapnya, dikejutkan petugas yang tiba-tiba berada di belakangnya, lalu menangkap dirinya. Po yang mencoba menjelaskan bahwa Zen sedang bersama dirinya Dragon Warrior. Ini terlihat penduduk kota Juniper tidak ada yang mengetahui kisah Dragon Warrior. Kemudian Po pun malah ikut dimasukkan ke kurungan. Lalu Zen membuka kurungan itu. Mereka pun langsung berlari untuk bersembunyi. Po dan Zen dikejutkan dengan bala bantuan petugas yang sangat banyak yang mengejar mereka. Akhirnya terjadilah kejar-kejaran. Di saat hampir terkepung oleh para petugas, Zen membuka pintu rahasia yang membawa Po ke tempat rahasia bawah tanah, sarangnya para bandit kota Juniper. Po dan Zen disambut dengan senjata oleh terenggiling bernama Han, yang merupakan mentor lama si Zen, karena dulu mereka berdua terlibat beberapa konflik. Di sini Zen mencoba menjelaskan bahwa dia bersama Dragon Warrior. Lagi dan lagi mereka tidak tahu siapa itu Dragon Warrior. Di sini Po tidak ingin bertarung dengan mereka dan memilih memberikan perkataan pepatah yang bijak, yang malah disalahartikan oleh mereka. Setelah itu diperlihatkan kedua ayah Po yang baru sampai di kedai kelinci bahagia. Ayah bebek Mr. Lee mencoba bertanya kemana perginya Po. Namun yang tidak diketahui Mr. Lee, Po telah mengacau di kedai tersebut yang membuat Mr. Lee ingin dimasak di dalam kuah yang panas. Ayah Po yang mencoba menolong menyamar sebagai guru Po. Ayah Po mencoba mengelabui para bandit. Awalnya mereka memang percaya dan tidak curiga. Tapi setelah melihat gerak-geriknya yang aneh membuat mereka sadar bahwa dia tidak bisa kungfu. Akan tetapi dikarenakan kedai yang bergoyang-goyang karena ingin rubuh, mereka pun terpaksa menunjukkan arah kemana Po pergi. Lalu kembali diperlihatkan di bawah kota Juniper, Zen yang iseng belajar jurus Sakadus versi dirinya sendiri, yaitu Sekablak. Setelah itu Po melanjutkan perjalanannya untuk menyusup ke dalam istana Kameleon. Di depan pintu jalan rahasia, Po memberikan biji persi kepada Zen agar dia bisa berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Setelah keluar dari jalan rahasia, Po terkejut ternyata banyak penjaga yang sedang tertidur, yang membuat mereka harus mengendap-endap untuk masuk. Po pun tidak sengaja kentut, yang membuat seluruh penjaga terbangun, yang memaksa mereka harus lari dan melewati banyak jebakan. Setelah melewati banyak jebakan, tiba-tiba Po terkena kurungan magis yang tidak bisa dirusak. Po pun menyerahkan tokatnya kepada Zen untuk menahan kurungan, sembari Po mengangkat kurungan itu. Akan tetapi Zen yang malah memberikan tokat itu kepada Kameleon.
Di situ Kameleon menceritakan awal mula ia bisa bertemu dengan Zen, di mana dulu Zen adalah gelandangan yang mencoba mencuri permata miliknya dan membuat dirinya tertarik untuk menjadikan Zen muridnya. Kameleon juga bercerita dia sangat menyukai kungfu, tapi tidak ada yang mau menerimanya sebagai murid, yang membuat dia belajar ilmu sihir yang dapat mencuri kemampuan kungfu milik orang lain. Yang di sini dijelaskan bahwa kemampuan Kameleon hanya bisa meniru wujud, tapi tidak dengan kemampuan ilmu kungfunya. Jika ia tidak menyentuh langsung, maka dari itu tujuan Kameleon adalah merebut tongkat milik Po dan membuka gerbang roh untuk mencuri semua kemampuan master terdahulu. Karena kurungan itu mustahil untuk dihancurkan oleh Po, akhirnya Po menghancurkan lantai yang membuat Po terjatuh ke bawah dan mencoba kabur. Setelah di luar, Po melihat Zen dan mencoba mendekatinya, yang ternyata itu adalah Kameleon yang mencoba menyentuh Po agar dia bisa meniru kemampuan kungfu dari Po. Po yang masih bisa selamat berpegangan di ranting pohon dan mulai diserang oleh penjaga, yang kemudian entah dari mana datangnya dia dibantu dan diselamatkan oleh para ayahnya. Po yang mulai kehilangan semangatnya dan para ayah yang sadar anaknya kehilangan semangat itu mencoba menyemangati Po agar tidak patah semangat. Sementara itu, di dalam aula, Kameleon mulai memanggil para master terdahulu. Si Zen yang kecewa keluar dari aula dan bertemu dengan Po. Si Zen mencoba menahan dan bertarung melawan Po agar tidak masuk melawan Kameleon sendirian. Tapi Po harus tetap melawan Kameleon dan meninggalkan Zen. Sadar atas kesalahannya itu, Zen mencoba membantu dengan memanggil teman-temannya yang berada di bawah kota Juniper sebagai bala bantuan. Dilihat Po yang mengendap-endap bertemu dengan para master terdahulu. Para master yang menyalahkannya karena tidak bisa menjaga tongkatnya dengan baik, dan semua master meragukan kemampuan Po yang bisa mengalahkan Kameleon. Sementara itu, di luar istana, ayah Po menyamar menjadi Po dan mencoba menakut-nakuti para penjaga. Akan tetapi para penjaga tidak takut sedikit pun dan mengejar ayah Po. Para bandit bawah tanah kota Juniper yang sedari menunggu pun ikut membantu melawan para penjaga. Dalam aula, Po pun meminta kembali tongkatnya. Kameleon yang merasa sudah cukup mengambil kungfu para master dengan senang hati mengembalikannya. Po yang mencoba melawan Kameleon dengan cara baik-baik, tanpa adanya kekerasan itu tidak dihiraukan oleh Kameleon. Singkatnya, Zen datang mencoba membantu dengan kurungan, lalu Kameleon menggabungkan semua perubahannya yang mengubah dia menjadi monster yang sangat mengerikan. Zen yang berhasil ditangkap oleh Kameleon, kemudian Po pun mencoba menyelamatkannya sampai terjadi benturan yang membuat bangunan menjadi runtuh. Kameleon yang berubah menjadi Po pun langsung beradu kemampuan. Dari pertarungan sengit itu, membuat Po terkurung kembali dari patah-patahan kurungan. Po pun mempercayakan tongkatnya kepada Zen. Tanpa diduga, Zen bisa mengeluarkan jurus Sekadus, versi dirinya sendiri yaitu Sekablam. Po yang berhasil keluar pun langsung mengeluarkan jurus andalannya juga yaitu Sekadus yang membuat Kameleon kalah telak. Setelah itu, para master keluar dan memberikan penghormatan kepada Po karena berhasil mengalahkan Kameleon. Kemudian Po pun membuka portal roh untuk mengembalikan para master. Di saat kembali ke desa, Master Shifu yang merasa Zen tidak bisa menjadi Dragon Warrior yang baru karena seorang bandit. Tetapi Po mencoba meyakinkan Zen agar tetap berusaha, karena memang begitulah sifat Master Shifu. Seperti dulu ketika Master Oge memilihnya, selalu tidak dipercaya oleh Shifu. Di akhir film diperlihatkan 5 pendekar yang telah kembali, dan terlihat Zen yang sedang berlatih bersama 5 pendekar lainnya. Oh iya, buat kalian yang suka nonton rangkuman film, gak ada salahnya kalian subscribe channel ini, agar analis film lebih semangat upload video baru.